Baik saudara, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapak Gembala serta Ibu Gembala serta hamba-hamba Tuhan lainnya yang masih terus mempercayakan mimbar ini untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara, untuk kita belajar bersama-sama ya. Baik saudara, kita langsung saja saudara. Saya ambil tema di sini adalah sikap kita menghadapi kondisi sulit, saudara ya. Kadang kita terlarut, saudara, terlebih saat hari ini ya, pandemi ya terus bertambah, saudara. Pandemi yang terus berlangsung membuat kita kadang gelisah, kadang takut, saudara. Tapi sudah diingatkan, jangan pernah takut, saudara. Takutlah terlebih yang dapat membunuh jiwa, dapat membunuh hati kita, yaitu adalah pemilik hidup kita, saudara. Kita takut akan Tuhan dan kita terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Iya, saudara. Jadi kondisi sulit yang ada pada saat hari ini, saudara, terlebih PPKM ya, PPKM yang darurat kemudian sudah menjadi level 4 ya, diganti, saudara ya. Level 4, 1, 2, 3 ya. Seperti level geprek, saudara ya. Saya udah level 1, level 2, level 3, level 4. Tapi terus kita percaya, saudara, kita tidak bisa salahkan pemerintah. Biar kita harus berdoa, saudara. Kita terus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan pulihkan, saudara. Amin. Iya, baik saudara. Kenapa saya mengangkat kondisi sulit ya, saudara? Sikap kita dalam menghadapi kondisi sulit. Karena saya juga mengalami kesulitan, saudara ya, di dalam PPKM ini ya, khususnya aturan-aturan ini, saudara. Contohnya, saudara, ketika mau berangkat ibadah, saudara ya, biasanya bisa lewat tol, saudara ya, bisa lewat tol langsung ya keluar di dekat rumah sakit ya, di situ. Tapi sekarang harus lewat jalan biasa, saudara ya, harus lewat jalan biasa sehingga waktunya lebih lama, saudara ya. Kemudian mau yang ke sekolah juga masih sulit bertatap muka ya, saudara ya. Yang kantor juga, saudara, kantor yang tadinya masih bisa WFO, tapi sekarang yang sudah tidak esensial harus 100% ya, 100% di rumah. Sehingga kalau saya ada pemeriksaan data dokumen susah, saudara ya, jadi mesti ke kantor dulu, sedangkan kantor ditutup. Jadi itu saya pun mengalami kesulitan, saudara. Tentunya dari kita juga ada yang berdagang mungkin jadi sulit ya, apalagi yang di mall ya, karena mau tutup, saudara. Ada yang berjualan jadi di pinggir jalan ya. Kemudian yang naik kereta juga, saudara ya, yang naik angkutan ya, busway perlu STRP ya. Ada yang tahu STRP? Ya, sudah penanda registrasi pekerjaan. Kemarin saya ngobrol sama Arden, saudara. Arden gak ke Maja lagi, ntar besok mau ke Maja katanya. Tapi sekarang udah gak bisa pakai kereta, katanya. Perlu kartu kredit bekerja, saudara. Ya, udah gak bisa naik kereta lagi sama Opung Doli, katanya. Udah gak bisa ya. Perlu surat kredit, kartu kredit bekerja, saudara. Ada yang aja tahu, saudara. Ada yang perlu dibuat, saudara. Memang ada ini usia 6 tahun kayak 16 tahun, saudara. Udah tahu, saudara, peraturan pemerintah. Jadi dia bilang nanti besok, tapi gak pakai kereta lagi, ya, pakai mobil karena gak bisa. Perlu surat kredit bekerja. Nah, itulah yang membuat kita kadang sulit, saudara, menghadapi kesulitan di tengah PPKM ini, saudara. Oksigen juga, rumah sakit penuh, saudara, semuanya membuat keadaan kita sulit. Kita tidak bisa berpikir, mungkin menguras rohani kita, saudara, menguras jasmani kita. Tapi kita percaya, saudara, Tuhan akan menyediakan jalan keluarnya. Amin, saudara. Ya, baik, tidak berpanjang lebar, saya langsung masuk aja ke poin, saudara. Poin pertama ya, sikap yang perlu kita ambil, saudara, dalam menghadapi kondisi sulit, saudara ya. Saya katakan ada 4S, saudara ya. 4S. Bukan S1, S2, S3 ya, saudara. 4S, saudara. Poin yang pertama ya adalah semangat, saudara. Semangat melayani Tuhan dan semangat bekerja. Ya, jangan rajin, jangan malas, maksudnya itu, saudara. Kita buka di kitabnya di dalam Amsal 18. Di Roma dulu, saudara. Roma 12.
Roma 12 ayat 1 sampai Roma 12 ayat 11 sampai 12. Surat Roma ayat 12 sampai 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Iya, yang pertama dulu itu saudara ya. Roma 12 ayat 11 sampai ke 12 yang berkata saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan saudara. Yang pertama adalah semangat. Saya bilang ini jangan malas ya, jangan malas, biar rohmu berjalan-jalan. Saya bentuk menjadi kesatuan yaitu semangat saudara ya. Semangat bekerja dan semangat melayani Tuhan saudara. Nah di sini kita lihat saudara yang kesulitan yang mungkin akses keluar untuk beribadah saudara sulit di rumahnya. Seperti mungkin Mama Feby ya, Mama Feby, Mama Excel, mungkin ada beberapa dari kita saudara. Tapi Mama Feby dan yang lainnya semangat saudara ya. Semangat beribadah, semangat bertemu Tuhan, karena tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dari Tuhan. Sehingga dengan semangatnya saudara diterobos saudara ya. Diterobos ya. Siapa mungkin nanya, ibu mana? Saya mau ke bengkel ya, mau beli motor ya. Kok pakai rok bu? Ya. Langsung mungkin Mama Feby bilang, nggak apa-apa, celana saya belum kering ya, bisa aja kayak gitu, celana saya udah nggak ada ya. Langsung oh ya silakan keluar ya. Gak mungkin security periksa rumah Mama Feby mana celananya ya. Gak mungkin saudara ya. Jadi dengan semangat saudara ya, dengan semangat ya, dengan semangat melayani Tuhan, semangat beribadah, kesulitan pun bisa diatasi saudara ya. Amin. Ya jadi kita perlu semangat. Saya yakin dengan semangat ada kekuatan baru saudara, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selanjutnya saudara kita baca di Amsal 18. Di Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat? Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, sampai situ saudara ya, bahwa dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya saudara ya. Jika orang yang semangat ya punya kekuatan untuk menanggung apa yang sulit bagi dia saudara, apa yang membuat dia tidak bisa bergerak saudara. Tapi orang yang semangat memiliki kekuatan, dia dapat menanggung penderitaannya saudara. Kemudian di 2 Tawarik saudara, di 2 Tawarik 15, 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Amin saudara ya. Ya jadi apa yang sudah kita lakukan saudara ya, seperti Mama Feby tadi ya, bersemangat walaupun akses ditutup saudara. Kita lihat bahwa orang yang semangat akan ada upah saudara, akan Tuhan perhitungkan. Usaha saudara tidak akan sia-sia. Amin saudara. Iya jadi poin yang pertama, S yang pertama saudara ya, tadi ada 4 S. S pertama adalah semangat melayani Tuhan dan semangat bekerja ya. Kadang yang WFH jadinya males saudara ya. Yang sekolah di rumah kadang jadinya males ya. Kenapa saudara? Karena gak ada yang ngawasin ya. Ya kadang gak ada yang ngeliatin saudara. Jadi kadang mereka leye-leye aja saudara, leye-leye. Tapi ada juga saudara yang bekerja di rumah malah makin rajin, malah karena waktunya nggak terbatas saudara ya. Jadi bos bisa aja telepon jam 6 sore ya. Kadang WFO jam 5 udah selesai ya. Kita bisa pulang ke rumah tidak diganggu. Tapi WFH saudara mungkin jam 6 butuh apa langsung telepon ya. Novita tolongin dong kirimin data ini saudara ya. Jadi ada juga yang rajin, ada juga yang tambah malas saudara. Tapi kita harus tadi katakan semangat saudara, semangat bekerja dan semangat untuk melayani Tuhan. Baik saudara, S yang kedua saudara ya. S yang kedua. S yang kedua adalah kita baca lagi di Roma. Ayat ini kita ayat mas kita saudara.
di Roma 12 tadi ayat 11 sampai ke 12. Jadi ayat ke-12 sekarang ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, S yang kedua, sukacita, saudara. Sukacita dalam pengharapan, saudara. Kita lihat contohnya langsung di 2 Korintus, saudara. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ke 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, amin, saudara. Kita belajar dari jemaat-jemaat Makedonia, saudara. Di sini diaturnya selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap, saudara. Kadang bukan yang meluap-luap sukacita kita, saudara. Kadang emosi, ya. Apalagi dalam penderitaan, saudara. Kadang emosi kita yang meluap-luap, saudara. Kadang keegoisan kita yang meluap-luap, saudara. Ya, mungkin si mami bikinin kopi, saudara, ya. Ada kopi, taruh aja di meja langsung, saudara, ya. Ketika kondisi sulit, kadang kita menguras pikiran kita, kadang kita tidak bisa, saudara, menahan emosi kita, tidak dapat menguasai diri kita, ya. Sehingga kadang emosi sama istri, ya, emosi sama anak, emosi sama tetangga, saudara, ya. Jadi relatif diperlukan, saudara, bahwa di S yang kedua adalah sukacita dalam pengharapan. Kita belajar, saudara, di sini di jemaat Makedonia, saudara, ya. Dia memang miskin, saudara, dia berkekurangan, saudara, tapi sukacita dia, saudara. Kenapa dia bisa bersukacita, saudara? Karena tahu bahwa kasih karunia Tuhan, saudara, besar dalam hidup jemaat-jemaat di Makedonia. Amin, saudara. Begitu juga kita, saudara, ya. Kita sudah ditebus, kita sudah dilayakkan, kita sudah terus diberkati oleh Tuhan, dan kita mau, saudara, terus menghargai kasih karunia Tuhan, saudara. Sehingga di tengah situasi sulit, di tengah kondisi apapun, kita bisa sukacita kita, saudara, meluap-luap, saudara, ya. Seperti gembala, saudara, kalau menaikkan pujian seperti meluap-luap, seperti air mendidih, ya. Airnya kan meluap-luap, saudara, ya. Apalagi saya tadi dengar doa Ibu Gembala juga merinding saya, saudara, yang pertama, saudara. Nah, di situ kita contoh, saudara, ya, dan kita contoh juga jemaat ini, saudara. Meskipun mereka berkekurangan, saudara, meskipun dalam keadaan sulit, saudara, tapi mereka memberi, saudara. Mereka memberi dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Mungkin dari kita, mungkin saat ini masih berkekurangan, tapi kita rindu memberi, ya. Kita rindu. Saya mau masakin ini, babi cincang buat budem, ya. Boleh, saudara, ya. Kita mau masak, saya mau memberikan tantangan, ya. Meskipun saya berkekurangan, tapi, saudara, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Gak rugi, saudara, ya, ketika saudara, ya, ketika saudara memang merasa kesulitan, tapi ketika saudara rindu untuk memberi, saudara, untuk melayani, memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan limpahkan berkatnya bagi kita. Amin, saudara. Ya. Kemudian, saudara, bahwa si jemaat-jemaat ini kenal bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, bahwa kasih karunia Tuhan besar, ya, di antara mereka. Nah, di sini pengenalan akan Tuhan juga perlu, saudara. Itu yang membuat kekuatan bagi kita. Kita baca di Daniel 11, saudara. Daniel 11 ayat ke-32b. Ayat 32b, ya. Ya, dari setelah titik koma. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Iya, saudara, ya. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena kita tahu, saudara, ya, kita Allah yang luar biasa, saudara. Allah yang hidup, yang sanggup memberikan pertolongannya, yang sanggup memberikan mujizatnya di hidup kita, saudara. Jadi jangan perlu takut, saudara. Jangan perlu gentar, karena Yesus terus bersama dengan kita, saudara. Seperti Habakuk, ya, saudara, ya. Seperti Habakuk kita lihat, saudara, kita udah bisa baca
bahwa dia berdoa saudara ya. Dia adalah nabi di masa raja-raja ya. Dia melihat kejahatan, dia melihat kelaliman, melihat yang tidak beres saudara ya. Kebenaran diputar-balikan saudara. Tapi dia mau terus bersorak-sorai saudara. Amin. Mereka mau terus bersukacita saudara. Habakuk mau terus bersorak-sorai karena dia percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Amin. Baik, kita lanjut saudara di dalam S ketiga ya. S ketiga kita baca juga di dalam Roma tadi saudara. Roma 12 ayat yang ke-12 ya, setelah koma tadi, setelah harapan. Sabarlah dalam kesesakan. Ya, sabarlah dalam kesesakan. S yang ketiga saudara adalah sabar ya. Sabar dalam kesesakan. Kadang kita bilang sabar, tapi emosi terus berjalan saudara ya. Nah di sini kita diingatkan kembali bahwa sabar saudara ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita saudara ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik saudara. Waktu yang paling tepat. Kita akan baca di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Ya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah hujan turun, hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kami telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Iya, saudara, sungguh jelas ya. Di perikop ini saudara mau bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan ya. Ketika Tuhan datang ya, saudara diangkat, tidak ada lagi penderitaan saudara ya. Diangkat ke surga, saudara cuma nyanyi ya, dari pagi sampai pagi lagi saudara ya. Jadi sabar saudara ya, sabar ya menunggu kedatangan Tuhan saudara ya. Karena memang kalau kita masih di bumi, kita masih mengalami kesulitan ya, kita masih mengalami masalah saudara ya. Jadi sabar seperti petani saudara, seperti petani menantikan hasil yang berharga tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi saudara ya. Seperti petani saudara, kadang panennya juga gagal saudara, prosesnya banyak saudara. Apalagi di Indonesia ya, di sini kayak musim gugur ya, di sini katakan musim gugur, di sini musim kemarau sama musim hujan saudara ya. Yang mestinya musim hujan, kadang jadi musim kemarau ya, musim kemarau, kadang musim hujan saudara. Jadi tetap bersabarlah saudara, bersabarlah di dalam kondisi apapun saudara, dalam penderitaan. Kita juga diajak untuk mencontoh saudara bahwa seorang nabi yaitu Ayub saudara ya. Ayub di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertakun. Kamu telah mendengar tentang ketakutan Ayub saudara ya. Terlebih sudah ngerti lah saudara ya, sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan Karolin juga ya, sudah dijabarkan saudara dengan luar biasa bahwa memang dia saleh dan takut saudara. Maka sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kamu telah mendengar tentang ketakutan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan saudara. Jadi Ayub pun saudara sabar dalam prosesnya saudara. Ayub sabar saudara dalam perjalanan kehidupannya saudara. Banyak kesulitan, banyak kehilangan saudara ya, banyak pergumulan yang Ayub hadapi saudara. Tapi dia tetap sabar ya, dia tetap tekun terus menerus saudara.
Sehingga kita lihat saudara pertolongan Tuhan ya. Tuhan gantikan berdua kali lipat ya, berlipat-lipat ganda saudara, sehingga Ayub saudara terus memuliakan Tuhan dengan bibirnya saudara ya. Baik, kemudian dalam kesabaran juga mungkin pertanyaan kita saudara ya, berapa lama lagi ya, berapa lama lagi pandemi ya, sampai berapa lama, sampai berapa tahun saudara, kita tidak tahu jawabannya saudara ya. Kita tidak tahu jawabannya, dan biarlah kita terus bersabar saudara, kita terus bersabar supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan sembuhkan saudara. Amin saudara. Amin. Ya, kemudian S yang terakhir saudara, satu S. S yang pertama adalah semangat ya, semangat melayani dan semangat bekerja saudara, yang bersekolah juga maksudnya, bersekolah ya. Kemudian yang S kedua, sukacita, selalu bersukacita dalam pengharapan saudara. Kemudian yang ketiga adalah sabar ya, sabar dalam kesisakan saudara, sabar. Yang terakhir saudara, S, kita baca lagi ya, di dalam Roma lagi yang 12 ayat yang ke-12 terakhirnya. Dan bertekunlah dalam doa. Ya, dan bertekunlah dalam doa saudara ya, selalu bertekun ya. S yang keempat adalah selalu bertekun dalam doa saudara ya, karena kita percaya doa sangat berkuasa. Amin saudara. Amin. Doa adalah nafas kehidupan saudara. Saudara bisa curhat saudara, saudara bisa apa yang saudara perlu kesahkan, kesulitan yang saudara hadapi, bisa Tuhan saudara ceritakan kepada Tuhan ya. Sehingga Tuhan pun, saya yakin saudara ya, ketika saudara kita berdoa saudara, ada yang kekuatan baru saudara, ada ketenangan yang kita dapatkan saudara dari Tuhan saudara. Kita lihat contohnya saudara di dalam Lukas 18. Salah satu contohnya ya, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iya. Sebenarnya Yesus dengan perumpamaannya saudara akan mengatakan kepada murid-muridnya saudara, supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu saudara ya. Tadi dikatakan selalu bertekun dalam doa ya. Bertekun artinya hari ini doa ya, minggu depan baru doa lagi saudara ya. Tapi bertekun saudara, terus menaikkan doa saudara tiap hari saudara, pagi siang sore malam terserah saudara ya. Ambil waktu doa saudara. Kalau saya sama Rama malam hari ya, mungkin keluarga-keluarga lain ada pagi hari, sore hari, siang hari, subuh, terserah ya saudara. Tapi berikan waktu saudara untuk berdoa saudara, untuk menyembah Tuhan. Nah di sini dikatakan bahwa Tuhan mau menegaskan bahwa kepada murid-muridnya supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita lihat perumpamaannya saudara. Ayat kedua, Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." ya dikatakan di perumpamaan ini saudara, bahwa di dalam kota itu ada hakim saudara ya. Ada hakim yang tugasnya memang menegakkan kebenaran. Tapi di sini nama judulnya hakim tidak benar ya. Sehingga ya hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun ya. Dan kemudian ada seorang janda saudara ya, seorang janda, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu saudara ya. Dia membutuhkan pembelaan. Belalah aku terhadap lawanku ya. Kemudian kita lihat Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." iya saudara, ayat 4-nya
beberapa waktu lalu hakim itu menolak ya, memang datang janda itu kemudian menolak ya, karena dia rasa hakim itu merasa bahwa ya memang janda ini udah gak perlu ditolong ya saudara ya, gak pantas ditolong. Tapi karena janda ini saudara ya terus menerus saudara ya, tidak jemu-jemu ya, janda ini terus datang kepada hakim itu, terus meminta pertolongan, tolong ya, tolong hakim, tolong bela aku ya. Kemudian hakim itu pun saudara yang tidak mengenal Tuhan ya, yang tidak takut terhadap orang lain, tidak menghargai orang lain saudara, dia pun dia terimanya, dia membela, dia akhirnya membela janda itu saudara. Dia enamnya Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya saudara ya. Di sini maksudnya apa saudara ya? Maksudnya ketika janda itu saudara terus tidak jemu-jemu datang ke hakim itu saudara. Hakim itu tidak takut Tuhan saudara ya. Hakim itu tidak menghargai manusia saudara, tidak takut, tidak menghormati siapapun ya. Tapi ketika janda itu terus-menerus datang saudara, siang, pagi, sore, malam ya, akhirnya hakim itu mau menolong dia. Apalagi saudara ya, apalagi Yesus kita saudara, Yesus kita yang baik ya, Yesus kita yang hidup, Yesus kita yang sanggup menolong kita saudara. Tentunya ketika kita terus-menerus saudara datang berdoa pagi, siang, sore, malam menyembah dia saudara, kita yakin dan percaya Tuhan pun akan menolong kita. Amin saudara. Iya, di masa kesulitan kita, di masa yang membuat kita sesak saudara, teruslah datang kepada Tuhan, teruslah berseru, teruslah berdoa kepada Tuhan saudara, supaya yaitu Yesus pun, Yesus Maha Pengasih, Yesus Maha Penyayang saudara, sehingga Yesus pun akan menolong kita saudara. Yesus akan memberikan mujizatnya dan berkatnya kepada kita saudara. Baik saudara, ada 4 tadi ya, ada 4 S saudara ya. Yang pertama adalah ketika sikap kita dalam menghadapi masa sulit adalah yang pertama semangat saudara ya. Ingat semangat, semangat bekerja, bersekolah dan melayani Tuhan saudara. Jangan sampai kendor ya, jangan sampai kendor saudara, supaya terus meluap-luap menyala-nyala roh Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah selalu bersukacita saudara, bersukacita di dalam pengharapan saudara. Kita percaya bahwa Yesus sumber pengharapan kita. Terus kita bersukacita, terus kita bersorak-sorai sampai mujizat Tuhan datang kepada hidup kita saudara. Kemudian S yang ketiga adalah sabar saudara ya. Sabar dalam kesesakan saudara ya. Kita tidak tahu waktu Tuhan, tapi kita mau terus berserah, kita mau terus sabar menanti janji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, 4S adalah selalu bertekun dalam doa saudara ya. Baik saudara, saya tidak akan meneruskan lagi saudara, dan biarlah ini menjadi kekuatan yang bagi kita di masa sulit saudara. Saya percaya di masa sulit kita Yesus pun akan mendatangkan hal-hal baik saudara. Amin. Amin. Ada hal-hal baik yang kita terima saudara, ada kekuatan yang baru yang kita terima saudara ya. Kemarin Rama sudah menyaksikan di KTB saudara ya, bahwa memang situasi ini sangat sulit saudara ya. Mungkin mencari pekerjaan aja sulit ya, karena perusahaan pasti menghitung lah saudara ya, menghitung pengeluaran dia buat operasional, buat planning dia saudara ya. Jadi kadang untuk mendapatkan pekerjaan saudara kadang sulit saudara, kadang sulit saudara. Tapi saya percaya saudara bahwa memang Tuhan bukakan jalan saudara ya. Bagi Rama sudah mungkin 2 perusahaan saudara yang sudah dia interview ya, dia sudah interview, tapi dua-duanya belum ada jawaban saudara ya. Di dalam hati pengennya ini nih, Tuhan pengennya ini ya. Memang di dalam hati kayaknya ini dapat nih, tapi Tuhan berkata lain saudara ya. Di interview yang ketiga di perusahaan yang baru saudara ya, dulu di perusahaan es krim, di perusahaan apalagi ya, ada beberapa saudara dia
sudah interview tapi tidak ada kelanjutannya lagi. Tapi di perusahaan yang terakhir di sini perusahaan lumayan besar sebenarnya, perusahaan pipa kalau nggak salah ya, banyak sih sebenarnya perusahaannya. Tapi ini memang prosesnya panjang sebenarnya, prosesnya panjang bisa sebulan ya. Interviewnya bisa sebulan, seminggu sekali saudara ya. Bayangin kita udah ini kayaknya nggak dapet nih seminggu pertama, karena kadang kan dikabarin perusahaan kalau lanjut mungkin bisa seminggu atau berapa hari doang ya. Tapi di sini bisa berminggu-minggu saudara. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 panjang saudara. Tapi kita terus percaya saudara, kita terus berdoa bahwa memang kalau ini yang terbaik Tuhan loloskan saudara. Puji Tuhan, sudah lolos saudara ya. Amin. Sudah pindah nanti saudara Agustus di bulan berikutnya saudara, di pertengahan. Dan puji Tuhannya saudara, ada hal baik yang memang Tuhan berikan saudara. Begitu juga jabatan ya, gak sama seperti yang awal ya, perusahaan yang awal dia naik, kemudian ada fasilitas-fasilitas lagi yang perusahaan itu berikan. Jadi terus percaya saudara bahwa di tengah kesulitan akan ada hal baik ya, akan ada mujizat Tuhan yang kita alami saudara. Baik, itu saja saudara. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, semoga terus menguatkan kita makin